dari awal, inni ja'ilun fil ardi khalifah, akan aku jadikan Adam di muka bumi, bukan di surga. Nah, tahulah kita kenapa ketika Adam dibantah, didebat, diprotes oleh Musa, siapa yang menang? Adam, bukan Musa. Gitu ya. Maka jangan pernah mengatakan seandainya Adam tidak berbuat maksiat mendekati pohon larangan itu, tentu kita semua lahir di surga. Allah tidak pernah menghendaki. Allah menghendaki ya apa yang terjadi ini. Kehendak, apa istilahnya? Kauniyah. Ada kehendak kauniyah, ada kehendak syar'iyah. Lalu para malaikat menjawab, mengomentari rencana Allah ini, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Akankah engkau jadikan di bumi itu makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Betulkah prediksi malaikat ini bahwa manusia akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Betulkah? Betul. Betul sekali. Luar biasa. Antum ingat bagaimana perang dunia kedua, perang dunia pertama, berapa ribu, berapa ratus ribu, mungkin berapa juta yang terbunuh. Belum sebelumnya melakukan itu dari habis asar sampai menjelang maghrib, itu berapa ratus ribu Mongol, Tartar. Belum Ashabul Ukhdud, berapa ribu itu. Artinya sepanjang zaman selalu ada pertumpahan darah. Sekarang sedang kita saksikan 40 ribu lebih, cuman 1 tahun kan. Itu pun yang terbanyak wanita dan anak-anak, belum yang lain. Ya. Tahu dari mana? Pertanyaan kita kan. Malaikat tahu dari mana? Ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau dengan beberapa riwayat hadis bahwa para malaikat tahu dari sebelumnya. Ternyata di muka bumi itu sebelum Adam diciptakan sudah ada makhluk. Ya. Banul Jan dari bangsa jin. Bagaimana mereka? Ya itu, berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah, dari situ malaikat seolah mengatakan mungkin sama saja dengan pendahulunya. Ya, nanti akan dibawakan riwayatnya oleh beliau. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu bertasbih dengan memuji Engkau ya Allah, mensucikan Engkau ya Allah, ruku, sujud, tasbih, tahmid, apa yang Allah perintahkan malaikat melakukan. Tidak ada satupun malaikat yang membantah, yang tidak taat kepada Allah. Tidak ada satupun. Kenapa mesti membuat yang lain? Bukankah kami sudah cukup? Kira-kira begitu. Apa jawab Allah? Jawaban ini betul-betul membungkam. Sebaik-baik jawaban adalah yang membungkam.
Ini dibungkam pertanyaan ini dengan jawaban yang telak, yang membuat para malaikat ya diam. Apa? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Udah selesai. Aku lebih tahu daripada kalian. Aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Udah selesai. Ya. Sama dengan jawaban Nabi ketika ditanya, dikritik, kok pembagian rampasan perang ini tidak adil? Memang nggak sama. Aqra' bin Habis, Muawiyah, Abu Sufyan masing-masing diberi 100 ekor unta. Berapa ratus juta itu? Mungkin berapa miliar kalau dihitung rupiah. Sementara ada yang diberi sedikit, bahkan orang-orang Ansor yang menolong Nabi dari awal hijrah tidak diberi. Ini nggak adil nih, nggak adil nih. Nabi menjawab dengan jawaban telak. Apa? Nabi nggak menjelaskan, karena begini, itu nggak telak. Jawabannya telak, membungkam. Apa? Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, maka tidak ada yang bisa berbuat adil. Nggak mungkin ada keadilan di muka bumi kalau Allah dan Rasulnya dibilang nggak adil. Selesai. Jadi walaupun ada yang diberi banyak sekali, ada yang tidak diberi, itu adil. Kenapa? Karena Allah Maha Adil dan Rasulullah adalah utusan Allah. Pasti keputusan itu dari Allah. Tahulah kita dari situ bahwa adil itu bukan sama, persis, rata, tidak. Kalau sama rasa, sama rata, sama bahagia, itu adilnya siapa? Adilnya PKI, adilnya komunis, sama rasa, sama rata kan begitu kan? Adilnya komunis itu. Maka individu itu tidak boleh memiliki kepemilikan harta, semuanya dimiliki negara katanya. Itu yang adil katanya. Tidak seperti itu. Begitu juga ini. Malaikat diam, tidak bisa bicara ketika Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Ya. Ada riwayat ketika Ibrahim sudah menempel di lehernya Ismail. Ibrahim siap membunuh, menyembelih, Ismail siap disembelih. Ini pemandangan yang luar biasa. Nah, istilah kita pemandangan gila ya. Seorang ayah siap menyembelih anak dan anak siap disembelih. Gara-gara taat kepada Allah. Ini kan luar biasa. Ketika detik-detik seperti ini, malaikat nggak ada yang tahu kalau akhirnya akan diganti dengan kambing kibas, ya kan? Semuanya tahunya ya betul-betul mau disembelih. Allah Maha tahu. Nah, Ibrahim juga siap menyembelih. Ismail siap mati disembelih. Nah, ini kan berapa ribu tahun, berapa ratus juta tahun dari percakapan ini antara Allah dengan para malaikat ini. Dengan sampai ke kejadian Ibrahim mau menyembelih Ismail ini berapa ribu tahun. Disitulah Allah mengingatkan kepada para malaikat. Bukankah dulu aku katakan kepada kalian bahwa aku tahu apa yang kalian tidak tahu? Ini bahwa ada yang berbuat kerusakan, ada yang menumpahkan darah, berzina, minum khamr, berjudi, syirik, bid'ah, betul. Tapi ada hamba-hamba seperti ini. Ya. Ada hambaku yang siap menyembelih anaknya, anaknya pun siap disembelih. Kenapa? Karena taat kepadaku. Disitulah para malaikat bertasbih memuji Allah. Ya, kita
membaca apa yang dibawakan oleh beliau, beberapa riwayat, di antaranya qaulul malaikati hadza laisa ala wajhil i'tiradi ala Allah. Ucapan para malaikat di atas bukan berarti para malaikat itu menolak, menentang apa yang akan menjadi keputusan Allah. Tidak sama sekali. Wala ala wajhil hasadi li bani Adam. Dan juga bukan karena rasa hasad, iri kepada Bani Adam. Tidak. Kama qad yatawahhamuhu ba'dul mufassirin, sebagaimana yang diucapkan sebagian para mufassir. Ini luar biasa beliau ya. Jadi walaupun mufassir, ahli tafsir, ya bisa saja salah. Salah satu kesalahan ahli tafsir mengatakan bahwa ini malaikat membantah, ini malaikat hasad. Ditolak oleh beliau. Beliau yakin bahwa ini salah. Ya. Dan begitulah Ibnu Katsir beberapa kali mengkritik pendahulu-pendahulunya. Bahkan walaupun guru besarnya. Ya. Yang sekaligus mertuanya, Al-Mizzi. Al-Mizzi itu guru sekaligus mertua beliau, Ibnu Katsir. Al-Mizzi dengan Ibnu Taimiyah sezaman, bahkan orang-orang mengatakan, para ahli ilmu mengatakan, satu sanad, satu matan. Gitu. Al-Mizzi diibaratkan sanad, Syekhul Islam diibaratkan matan. Sezaman. Ketika Ibnu Taimiyah dipenjara dan minta supaya beberapa kitab itu dibawakan, dibariskan, ini sebelum beliau dilarang ya. Kan beliau dipenjara makin berat. Puncak beratnya itu adalah beliau nggak boleh nulis, beliau tidak boleh ketemu dengan siapapun, ya. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Tadinya masih senang, masih enak ya bisa menulis, bisa ditengok oleh murid-muridnya, teman-temannya. Setelah itu tidak boleh lagi. Nah, disitulah beliau menghabiskan waktu untuk mengulang-ulang membaca Al-Quran sampai meninggal. Nah, ketika beliau masih boleh berhubungan dengan yang di luar, beliau selalu berpesan, ya, tanyakan kepada Al-Mizzi, ya. Yang sekaligus guru dan mertua Ibnu Katsir. Tetapi yang perlu dikritik, yang perlu dibantah. Dan beginilah ilmiah, dan beginilah manhaj salaf. Beda dengan firqah-firqah itu. Firqah-firqah itu nggak boleh beda dengan gurunya. Dari A sampai Z harus sama dengan gurunya, harus sama dengan pendahulunya. Kalau beda, jadi firqah baru. Gitu kan? Tarekat-tarekat Sufiyah kan begitu. Tadinya Naksabandiyah. Terus ada salah satu muridnya yang menonjol dan beda pendapatnya. Mendirikan lagi. Ada Rifaiyah, ada Qadiriyah, wah macam-macam. Itulah firqah dhalal. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah terus Ahlus Sunnah. Walaupun beda antara guru dan murid, ya tentu tidak semuanya ya. Mungkin 3 permasalahan, mungkin 5 permasalahan. Biasa. Nah, termasuk di sini Ibnu Katsir menyangkal apa yang diucapkan oleh para pendahulu beliau yang mengatakan bahwa ini malaikat menentang, ini malaikat hasad. Ya. Kemudian beliau bahas khalifah. Ini menarik tentang khalifah.
Apakah manusia itu khalifah? Jelas. Allah sendiri yang mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia khalifah. Apakah khalifah Allah? Sering kita dengar. Para khatib mengatakan kita semua manusia ini khalifatullah fil ard. Khalifah Allah di muka bumi. Betulkah? Betulkah? Salah. Ini yang salah. Tidak ada kalimat hak tentang khalifatullah. Bahwa manusia itu khalifah Allah. Ini bukan istilah yang benar. Manusia khalifah, betul. Ini pernah dibantah oleh Abu Bakar. Sepeninggal Nabi, Abu Bakar sebagai khalifah mengganti Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan anta khalifatullah. Wahai Abu Bakar, engkau khalifah Allah. Langsung dibantah oleh Abu Bakar. Enggak. Lastu bi khalifatillah, walakinni khalifatu Rasulillah. Aku bukan khalifah Allah. Karena Allah nggak mungkin ada khalifahnya. Khalifah Allah nggak ada. Khalifah itu kan pengganti. Masuk menggantikan Allah. Aku bukan khalifah Allah. Aku adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istilah khalifah Allah keliru. Yang benar manusia adalah khalifah. Khalifah pengganti. Kenapa disebut pengganti? Ada dua pengertian. Pengertian pertama, sebagaimana yang kita lihat selama ini, bahwa manusia itu generasinya selalu tergantikan. Beda dengan gunung, laut, batu, bintang, matahari, bulan, yaitu terus kan? Tidak ada pergantian. Itu. Beda dengan manusia. Generasi kita ini menggantikan generasi bapak-bapak kita. Bapak-bapak kita menggantikan generasi kakek-kakek kita. Generasi kakek kita menggantikan generasi buyut kita, dan begitu seterusnya. Kita semua ini akan digantikan dengan generasi anak kita, lalu cucu kita, lalu cicit kita, dan begitu seterusnya. Maka manusia disebut khalifah. Ini pengertian pertama. Pengertian kedua inilah yang membuat malaikat mengatakan seperti tadi. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah engkau menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Kenapa malaikat bisa mengatakan seperti ini? Karena khalifah tadi. Jadi sebetulnya manusia kita ini di muka bumi menggantikan makhluk yang pernah ada di muka bumi ini. Saya bacakan riwayatnya dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr. Qala kanal jinnu banul jan. Jadi pernah ada di muka bumi ini makhluk dari jan, dari jenis jin. Qabla ayyakhluqa Adam bi alfai sanatin. Terjadi 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Fa'afsadu fil ard. Mereka berbuat kerusakan, wasafakud dima, dan menumpahkan darah. Ya, nggak jauh beda dengan manusia kafir ahli maksiat hari ini. Mungkin lebih. Ya, berzina, ya minum. Larangan-larangan Allah dilanggar. Perintah-perintah Allah tidak dilaksanakan. Maka faba'athallahu jundan minal malaikati. Maka Allah kirimkan pasukan malaikat untuk menghabisi mereka. Dipimpin oleh iblis. Ya. Iblis waktu itu
menjadi hamba Allah yang luar biasa. Ya soleh, ya taat, ya beriman, ya bertakwa. Ya, iblis mungkin mirip-mirip atau mendekati Jibril. Jibril dari jenis malaikat, iblis dari jenis jin. Manusia belum ada. Hatta alhaquhum bijazairil buhur. Mereka dihabisi oleh pasukan malaikat yang dipimpin oleh iblis ini. Mereka lari sampai ke lautan, sampai ke gunung-gunung, ya, dan akhirnya habis. Dari situlah, ya mungkin setelah itu bumi kosong. Entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Ya kalau riwayat sini 2000 kemudian Adam diciptakan. Nah, diciptakan ada dialog. Maka pantas malaikat mengatakan seperti itu. Ya wajar, ya? Orang kemarin panen seperti itu, ini akan dibikin lagi, paling seperti itu. Wajar. Jangan beranggapan, oh malaikat tahu hal yang gaib. Tidak. Malaikat tidak tahu hal yang gaib. Hatta Jibril, malaikat paling mulia, tidak mengetahui hal yang gaib. Ya. Detik-detik menjelang Nabi Ibrahim dibakar, apa yang terjadi pada diri Jibril? Panik, ketakutan. Nah, ini menunjukkan Jibril nggak tahu. Kalau Ibrahim akhirnya akan selamat dari pembakaran itu. Taunya setelah terjadi. Beberapa menit sebelumnya, Jibril nggak tahu. Maka mendatangi Ibrahim, kan? Bahkan menyarankan, kenapa engkau tidak berdoa, kenapa engkau tidak memohon? Panik. Itu sekelas Jibril, tidak mengetahui hal yang gaib. Maka kalau ada yang mengatakan mengetahui hal yang gaib, wajib kita dustakan, haram kita percaya. Ya. Jibril saja tidak tahu. Kemudian ini riwayat Ibnu Abbas. Ada tafsir sebagaimana yang kita bahas di awal, ya. Yang terbaik, yang nomor satu, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Ini bagian dari ilmu tafsir. Nah, ini banyak sekali yang membawakan ucapan para sahabat. Ya. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Memahami Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab. Tidak boleh dengan kaidah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Harus dengan kaidah bahasa Arab. Ini yang ketiga. Ibnu Abbas. Annahu kana yaqul. Ibnu Abbas mengatakan, Inna Allaha lamma akhadha fi khalqi Adam. Ketika Allah mulai menciptakan Adam, qalatil malaikatu, para malaikat mengatakan, Mallahu khaliqu khalqan akrama alaihi minna wala a'lama minna. Mungkinkah Allah akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kami, yang lebih tahu dari kami? Ya. Fabtalu bi khalqi Adam. Disinilah Allah menguji.
Disinilah Allah menguji. Yang ujian ini para malaikat lulus, iblis tidak. Dari kisah tadi, di mana para malaikat dipimpin oleh iblis untuk menghabisi jan dari bangsa jin itu, ada sesuatu di hati iblis. Apa? Ujub. Ujub. Penyakit ujub ini sangat berbahaya. Walaupun itu cuma ada di hati. Ya. Seringkali kita digoda, ditipu oleh setan, oleh iblis untuk bangga diri. Kita melihat teman-teman kita sekelas, nggak ada yang bisa, kita bisa ngerjain, ada rasa ujub, bangga diri. Nah, iblis seperti itu kira-kira. Nggak ada yang tahu, kecuali Allah. Disinilah Allah menguji. Yang dari ujiannya sama. Ujian untuk malaikat dan ujian untuk iblis sama. Apa? Disuruh sujud kepada Adam. Makhluk yang baru saja diciptakan. Istilah kita bocah kemarin sore. Ya kan? Sementara ini senior luar biasa. Iblis luar biasa. Ya kan? Disuruh sujud, disuruh memuliakan dari anak kemarin sore. Alhamdulillah para malaikat lulus, iblis tidak. Allah Maha tahu di sini. Allah ingin tampakkan. Ya. Setelah tidak lulus ini, ya, tentu berat ya, berat sekali. Ya, mungkin antum pernah merasakan ya kan, di senior sudah puluhan tahun, datang anak muda, ngatur-ngatur antum gitu. Tapi memang itu keputusan dari pusat, keputusan Amirul Mukminin misalnya, ya harus ditaati. Ya, ini bagi antum para senior yang tidak terima dengan anak muda yang memang ditunjuk, ya kan? Dan itu kan hak dia, ya kan? Belajarlah dari sini, dan ini terulang di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa? Usama bin Zaid. Berapa umurnya? Masih ingat? 17 atau 18 tahun. 17 atau 18 tahun. Apa? Memimpin pasukan. Yang jadi prajurit, antum tahu siapa? Ada Abu Bakar, ada Umar. Tapi Nabi yang menunjuk ini. Sami'na wa ata'na. Nggak ada protes. Ini pelajaran besar. Bahwa kita taat kepada Amirul Mukminin itu betul-betul sami'na wa ata'na. Ya. Kan ini tidak maksiat, kecuali maksiat ya. Kecuali kita disuruh maksiat, tentu kita tidak boleh taat. Ini kan nggak maksiat. Musyawarah usul boleh. Ya Amirul Mukminin, apakah tidak sebaiknya si fulan saja lebih senior begini. Kata Amir, enggak, tetap misalnya. Ya udah. Kecuali mau terima usulan kita, alhamdulillah. Ya, tidak disebutkan bahwa ini wahyu ya. Kan keputusan Nabi itu ada yang wahyu, ada yang memang ijtihad beliau ya kan. Pernah waktu itu kita bahas tentang Mughis dan Barirah. Kan beliau minta kepada Barirah supaya kembali kepada Mughis, menjadi istri Mughis. Nah, Barirah nanya, ya Rasul, apakah ini wahyu yang tentu harus aku taati, perintah Allah lewat engkau, atau sekedar ijtihadmu, syafaat darimu, usul darimu? Nah, Nabi jujur menjawab, aku hanya memintakan syafaat, usul saja. Lalu ditolak oleh Barirah. Ini menunjukkan bahwa keputusan Nabi itu ada yang wahyu, tidak bisa diganggu gugat. Ada yang bisa,
menunjuk Usama, tidak ada riwayat ini wahyu. Semata-mata ijtihad Nabi. Ya tentu Usama bukan pemuda sembarangan. Antum tahu Usama anaknya siapa? Zaid bin Haritha yang gugur di perang Mu'tah bersama dua saudaranya itu, kan? Abdullah bin Rawaha dan Ja'far bin Abi Thalib. Tiga-tiganya gugur. Tiga-tiganya komandan pasukan, tiga-tiganya gugur. Nah, ini pelajaran bagi kita. Untuk memuliakan betul-betul pemimpin kita. Walaupun membuat keputusan yang sangat tidak kita sukai. Maka dikatakan taat kepada pemimpinmu. Sami'na wa ata'na. Dalam hal yang kalian sukai dan dalam hal yang kalian tidak sukai. Pastilah ada keputusan presiden, keputusan raja, keputusan Amirul Mukminin yang kita tidak sukai. Ya, tapi halal. Wajib kita taati. Ya. Kemudian beliau membahas tentang khalifah. Ini menarik. Beliau hubungkan dengan khalifah Abu Bakar. Ya. Bagaimana proses sehingga Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan menggantikan Nabi sebagai Rasul, sebagai Nabi, bukan. Tapi menggantikan Nabi untuk memotong tangan pencuri, untuk merajam orang yang berzina, untuk mengkisos orang yang membunuh, untuk mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, untuk menentukan kita perang, kita damai, kita mundur. Itu kan harus khalifah. Maka perlu ada yang menggantikan. Yang menggantikan pertama kali siapa? Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar menjadi khalifah? Mungkin antum masih ingat tentang Sakifah Bani Sa'idah. Berkumpullah di situ. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'ad, ya sudah meninggal Sa'ad bin Mu'ad, dan beberapa orang Ansar. Sepertinya nggak sampai 10 orang. Ya, Utsman nggak ada, Ali nggak ada, Zubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, nggak ada. Cuman segitunya. Ya. Ada syubhat yang terjadi pada diri orang-orang Ansar ketika mereka berkumpul itu. Apa? Orang Ansar menghendaki apa? Muhajirin satu khalifah, Ansar satu khalifah. Jadi maunya dua. Ini berbahaya. Padahal Abu Bakar, Umar tahu khalifah harus satu dan harus dari Quraisy. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa khalifah itu harus dari Quraisy. Dan ucapan Nabi ini bukan sekedar perintah, tapi nubuat. Istilah kita ramalan dan menjadi kenyataan. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rashid. Adakah yang bukan Quraisy? Nggak ada. Nggak ada. Quraisy semua. Ya.
Oleh karena itu nanti ketika tampil khalifah yang luar biasa yang bertemu dengan Nabi Isa, siapa namanya? Namanya Muhammad bin Abdullah, namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti ayahku. Berarti Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Apa kata Nabi? Hari itu Quraisy mengambil kembali haknya. Karena memang sebelumnya belum ada nggak ada khalifah. Seperti sekarang ini. Entah sudah berapa ratus tahun tidak ada khalifah, kan? Khalifah yang betul-betul khalifah. Bukan yang di Turki itu, bukan. Bukan Sultan Hamid II itu, bukan. Ya, Quraisy. Ya. Tidak bisa dikatakan bahwa Turki waktu itu kekhalifahan, belum bisa. Khalifah ala manhajin nubuwah akan terjadi lagi nanti. Quraisy. Nah, sementara Abu Bakar dan Umar mendengar orang-orang Ansor ini mengatakan Muhajirin satu khalifah, Ansor satu khalifah. Ini kan bahaya. Masuk pemimpin dua. Dan Umar atau Abu Bakar juga tidak mengatakan ya udah Muhajirin khalifah, Ansor wakilnya. Nggak ada. Nggak ada. Antum pernah dengar wakilnya Abu Bakar siapa? Waktu Umar jadi khalifah, wakilnya siapa? Waktu Utsman jadi khalifah, wakilnya siapa? Ali jadi khalifah, wakilnya siapa? Nggak ada, emang nggak ada. Wakil itu nggak ada. Wakil itu ditunjuk ketika pemimpin berhalangan. Ya nunjuk aja siapa, terserah. Sebagaimana Nabi menunjuk Ali, kan? Di peristiwa lain menunjuk Utsman. Ya terserah Nabi menunjuk siapa ketika Nabi mau meninggalkan Madinah. Nah, karena subhat yang bahaya ini, maka Abu Bakar faham, dan begitulah ya pendahulu kita itu, kalau ada apa-apa itu cepat menyelesaikannya. Itu tidak bertele-tele ke sini, langsung cepat. Mendengar keadaan yang membahayakan ini, usul yang bahaya ini, Abu Bakar buru-buru mengangkat tangan Umar, diangkat ke atas. Inilah khalifah kita. Maksudnya agar mengerucut, agar subhat yang terjadi pada diri orang-orang Ansar itu nggak kemana-mana, nggak usah dibahas gitu. Langsung Abu Bakar mengangkat tangan Umar, inilah khalifah kita, Quraisy gitu. Demi sadar bahwa tangannya diangkat oleh Abu Bakar, langsung Umar menarik tangannya. Tidak mungkin aku memimpin ketika ada engkau. Tentu Umar tahu persis siapa dirinya dan siapa Abu Bakar. Mengaku bahwa kemuliaan dirinya tidak semulia Abu Bakar. Ya dalilnya dari lisan Nabi banyak sekali. Yang paling jelas diantaranya adalah ucapan Nabi ketika ditanya oleh seorang wanita. Saat wanita mendatangi Nabi, ada keperluan, lalu wanita ini mau pulang ke negerinya, bukan di Madinah. Lalu wanita ini bertanya, lalu Nabi menyuruh nanti tahun depan kemari lagi, ke Madinah lagi. Dan urusan apa tidak disebutkan di kisah itu. Nah, wanita ini bertanya, seandainya aku datang ke Madinah, engkau sudah tidak ada. Siapa yang harus aku temui? Nabi menjawab, Abu Bakar. Sudah jelas sekali. Walaupun bukan ucapan langsung, pilihlah Abu Bakar sebagai khalifah semeninggalku, tapi sudah cukup jelas. Termasuk ketika Umar pernah mengimami sholat saat Nabi berhalangan, terlihat Nabi nggak suka. Maunya Nabi, Abu Bakar. Ya, intinya jelas lah. Semua orang tahu, Umar apalagi tahu bahwa Abu Bakar
jelas lebih mulia dari Umar dan dikehendaki oleh Nabi untuk menjadi khalifah. Maka buru-buru tangan Umar ditarik dengan mengatakan, tidak mungkin aku memimpin selagi engkau masih ada. Sebaliknya Umar mengangkat tangan Abu Bakar. Inilah khalifah kita satu-satunya. Udah, yang Ansar ngikuti. Ya tentu semua atas petunjuk Allah, hidayah Allah, ya karunia Allah. Jadi perselisihan antara sahabat itu tidak lama. Ini paling berapa jam, berapa menit lah. Memang betul, selesai. Ini tidak seperti digambarkan oleh seorang tokoh di negeri kita ini. Katanya mau berantem rebutan jabatan. Bahkan Abu Bakar dan Umar punya ribuan di belakangnya. Sa'ad bin Ubadah ribuan di belakangnya. Ini dusta kadzdzab. Ya, bahkan menyebut kitab-kitab, di kitab ini, di kitab ini ternyata tidak ada. Dusta. Ya, kan sempat viral ucapan dia membahas tentang ini. Intinya menjelek-jelekkan para sahabat. Jadi jasad Nabi belum dikubur, mereka sudah rebutan jabatan. Judulnya seperti itu. Buruk sekali. Memburukkan para sahabat. Sudah selesai. Ya. Baru setelah di masjid terjadi baiat kedua. Intinya dari baiat pertama sudah sah. Padahal mungkin bisa dikatakan 90% ya. 90% sahabat yang lain nggak tahu peristiwa ini. Berarti antum harus sadar, harus paham bahwa pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah sangat-sangat tidak demokratis. Ya kan? Iyalah. Kalau demokratis mah tahu semua, dipilih dari bawah. Kan katanya begitu yang baik. Antum mau bilang ini nggak baik karena nggak demokratis, ya? Justru sebaliknya, berarti demokratis itu tidak baik. Kalau baik tentu laukana khairan nasabakuna ilai. Hari ini kita terkena subhat. Pokoknya yang bagus itu demokratis. Jadi serahkan ke apa istilahnya? Akar rumput, ya. Udah rumput akarnya lagi ya. Udah jelek kan. Ya, serahkan kepada ahli ilmu. Serahkan kepada ahlul halli wal aqdi. Masuk akar rumput. Tukang cendol, tukang bakwan, tukang gorengan, suka main judi, pelacur, ya itu akar rumput seperti itu. Diserahkan untuk memilih pemimpin, innalillahi. Ya, keburukan apa ini? Itulah demokrasi. Seperti itu kita mau ikut-ikutan. Ya, mau ikut-ikutan nyoblos seperti itu, berharap supaya punya pemimpin yang baik. Ini jauh panggang dari api. Ya, lihat bagaimana para sahabat. Gak ada seperti itu. Serahkan kepada yang berilmu. Ya sekelas Ibnu Abbas saja nggak diajak, Ibnu Mas'ud nggak diajak, Abu Hurairah nggak diajak, bahkan Utsman Ali nggak diajak, karena ada yang jauh lebih berilmu, Abu Bakar dan Umar. Ya, Umar lebih-lebih lagi. Kan Abu Bakar cuman kira-kira 2 tahun ya. Cuman kira-kira 2 tahun, setelah itu beliau wafat. Nah, sebelum wafat, beliau Abu Bakar menunjuk. Kalau aku meninggal, maka yang akan menjadi khalifah memimpin kaum muslimin adalah Umar. Coba kalau pakai demokrasi, ya, bolehkah seorang presiden menunjuk pengganti? Haram besar. Ya, nggak boleh. Harus diserahkan ke rakyat. Gitu. Nggak boleh. Begitu kan paham demokrasi. Dan itu dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin. Menjadi kenyataan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa mayoritas kaum muslimin kelak akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani kan?
yang mengajarkan demokrasi itu? Ya Barat Amerika kan, nggak jauh dari Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Kaum muslimin mengikuti. Oh, mana coba negara yang tidak melaksanakan demokrasi? Kecuali Saudi barangkali, dan mungkin beberapa negara Islam kecil. Ya. Itu jauh lebih baik memakai syariat Islam daripada demokrasi. Jauh lah. Dan beda. Islam dengan demokrasi jauh berbeda. Demokrasi itu sangat-sangat tidak menghargai orang yang berilmu. Orang soleh nggak dihargai. Disamakan dengan pelacur, pezina, penjudi. Ya kalau nyoblos sama-sama satu suaranya, apa nggak disamain itu? Berhak memilih, berhak dipilih. Ya. Dikiranya ahli maksiat tidak berhak dipilih, tidak berhak memilih, berhak. Nah, Islam jangankan ahli maksiat, yang tidak alim, tidak berilmu nggak dipakai, nggak diajak. Ya lihat tadi. Ya. Umar berapa? Ketika ini kan tadi Abu Bakar ya menunjuk Umar. Umar ketika ususnya keluar setelah ditusuk saat beliau mengimami salat subuh oleh Abu Lu'lu, 3 hari setelah itu beliau wafat. Sebelum wafat Umar menunjuk 6, tidak 1. Kalau Abu Bakar 1. Sepertinya ya nggak ada pilihan lain kecuali Umar. Nah, Umar melihat 6 ini. Ya. Dan 6-6-nya dijamin oleh Nabi pasti masuk surga. Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Ada riwayat menarik ya. Jadi Umar berpesan, semua orang tahu bahwa kasih waktu kepada 6 orang ini 3 hari untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah, 1 di antara 6 itu. Ya, yang lain nggak tahu menahu. Udah ini. Jika 3 hari tidak muncul, artinya terjadi apa istilah kita deadlock ya, udah buntu gitu. Bunuh ke 6-6-nya. Oh luar biasa ini. Bunuh ke 6-6-nya. Karena ketika berlarut-larut nggak ketemu-ketemu, ada 2 kemungkinan buruk. Ada 2 kemungkinan buruk. 1, berebut. Berebut nggak ada yang mau ngalah. 1 lagi, buruk juga apa? Nggak ada yang mau, ogah-ogahan semua. Ya kan? Dua-duanya kan buruk. Nah, untuk menghindari 2 keburukan ini, maka diancam seperti itu. Ya, tentu ya lebih baik kalau rebutan ya lebih baik ngarah daripada dibunuh, ya kan? Ini kekhawatiran Umar. Yang kekhawatiran ini tidak terjadi. Lillahil hamd, ya. Karena ketika Umar meninggal itu yang 6 itu justru pada apa? Pada mengundurkan diri. Pada mengundurkan diri. Akhirnya yang menjadi panitia Abdurrahman bin Auf. Yang menjadi panitia, artinya siapa yang akan dipilih adalah Abdurrahman. Kan dia yang pertama kali mengundurkan diri. Aku mengundurkan diri, artinya tidak mungkin aku jadi khalifah, tapi kalau kalian mau, kalian berlima mau, aku yang milih. Gitu. Aku yang menentukan. Terus mengundurkan diri, tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang yang tidak mengundurkan diri. Siapa? Utsman dan Ali. Kira-kira 3 harian ya, itu Abdurrahman bin Auf hampir-hampir tidak tidur. Untuk berpikir, istikharah, nanya sana, nanya sini. Mengumpulkan sabda-sabda Nabi tentang Utsman, tentang Ali.
Artinya luar biasa memikirkan siapa yang pantas untuk menjadi khalifah. Nggak kayak kita ya, dasar bodoh nggak tahu informasi yang mana ya. Lihat gambarnya, ya. Ya ini aja nih, ini lucu nih, lucu. Cus, ya. Ini apaan? Ini kayak milik apaan? Abdurrahman bin Auf istikharah nanya sana, nggak tidur, hampir-hampir nggak tidur. Kita dengan enaknya, orang kita memang orang-orang bodoh, nggak tahu si A bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana, ya kan? Kalau para ulama, orang yang berilmu, taruhlah majelis ulama gitu, diberi wewenang, kan insya Allah berpikir, oh si fulan saja, oh si ini saja. Nah, ini buruknya demokrasi. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.